semua pendaki yang mau naik ke Gunung Patuha, yang awalnya mungkin yang tidak tahu mau lewat Cipanganten, otomatis di-cut harus lewat Sindang Reret. Karena kemarin saya dipanggil terus sama saya diseginikan PRW sama di bawah mau tutup ini atau mau bikin plang, kan udah deal-dealan sama yang di bawah itu klaster B silahkan, tapi sama orang yang di bawah kalau banyak mah saya nggak boleh. Nah, saya sebagai pengelola mungkin perintis awal dari Via Cipanganten ini, kalau misalkan mau masuk ke Via Cipanganten silahkan, dengan catatan tadi kan udah dikasih tahu dari klaster B, masuknya klaster B dari Kawarengganis, masuk ke base camp Cipanganten. Teman-teman, barusan waktu di bawah saya sempat pesimis karena ngelihat kabutnya juga kayak sedikit lentikularnya gitu. Tapi begitu nyampe sini, lihat nih, udah mulai muncul merah. Ya, semoga aja kita kesampaian dapat sunrise di Puncak Sunan Ibu. Munggahan di Sunan Ibu. Merah asli. Marhaban ya. Hai teman-teman, ini saya lagi prepare, lagi packing. Walaupun asli sebenarnya badan saya itu masih capek banget karena kemarin abis tektokan dari Gunung Sanggara lanjut ke Lembah Tengkorak. Cuma karena memang acara ini tuh udah kita rencanain dari sebelum saya tektokan ke Gunung Sanggara. Makanya sekarang tuh kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita mau munggahan atau papajar ke Gunung Patuha bareng teman-teman yang tergabung dengan Dulur Gunung. Saya nggak tahu di luar Jawa Barat apakah ada tradisi seperti ini juga atau enggak. Cuma buat kita orang Jawa Barat biasanya ketika menjelang bulan Ramadan itu kita ada tradisi munggahan, yaitu kumpul-kumpul bareng teman ataupun keluarga yang biasanya diisi entah itu makan-makan ataupun piknik ke tempat wisata, dan biasanya dilakukan menjelang 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Ini saya mau lanjut packing dulu sambil nunggu si Mas Novi. Dia rencananya mau nyamper ke sini, ke rumah saya. Boleh, silakan Mas. Apa kabar Mas? Bentar, ini angkat telepon dulu ya. Mbak, apa kabar? Enggak, maksudnya ini ada tamu. Iya. Halo. Apa kabar? Iya, aman Mas. Kita lewat mana? Sana aja. Nanti saya nunjukin, dia lurus. Jadi lewat sana sih saya. Oke teman-teman, jadi di konten kita kali ini selain tujuan utama kita mau munggahan ya Mas ya, munggahan atau papajar ya. Papajar. Jadi sebenarnya kita tuh ada misi lain. Kita pengen silaturahmi ke base camp pertamanya, jalur pendakian Gunung Patuha via Cipanganten. Karena seperti yang kita tahu beberapa waktu ke belakang, jalur atau base camp pendakian ke Patuha itu sempat bermasalah, terutama masalah registrasi Mas. Yang pada saat itu satu orang itu untuk registrasi ke sana bisa ngabisin 100 sampai 150.000 per orang gitu. Jujur pada saat itu, pada saat lagi hangat-hangatnya saya pengen ke sana. Cuman momennya tuh berbarengan waktu saya lagi ada trip backpackeran ke Rinjani sama Tambora. Nah, ke sana tuh kan saya ngabisin waktu sekitar 20 harian, dan ketika pulang ke sini beritanya udah agak basi. Nah, ceritanya kemarin Mas Novi ada ngontak saya, ada update ini itu gitu.
Makanya sekarang kita coba pengen silaturahmi atau tabayun mungkin kali ya bahasanya ke base camp sana. Nanti kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di pertigaan Sindang Reret. Jadi ini jalan utama yang Ciwidey Ranca Bali. Kalau dulu kita mau ke base camp Cipanganten itu lewat jalan sini nih, ke sana. Tapi sekarang si jalan ini tuh aksesnya udah ditutup untuk ke base camp Cipanganten. Bahkan bisa dibilang ini yang menjadi kontroversinya itu karena di sini dibuka lagi base camp atau jalur pendakian ke Patuha lewat Sindang Reret ini. Sekarang kita nggak akan lewat sini, kita masuknya lewat Kawah Rengganis. Jadi ini jalan pertigaannya. Ini kondisi hujan. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Randy, Damang. Alhamdulillah. Siap tempur? Insya Allah. Gaskeun. Teman-teman, saya coba sedikit jelasin dulu ya, biar kalian gak miss informasi. Barusan saya sempat bilang kalau jalan yang ke desa Cipanganten itu sekarang sudah ditutup. Maksudnya jalan lama yang saya tunjukin tadi yang dari pertigaan Sindang Reret. Kenapa jalan tersebut bisa ditutup? Karena jalan itu yang bikin atau yang bangun perusahaan swasta. Jadi dari awal dibangun pun peruntukannya bukan untuk jalan umum, meskipun ada beberapa pengecualian. Seperti salah satunya yaitu untuk warga desa Cipanganten sendiri diperbolehkan untuk melewati jalan tersebut. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ya wisatawan seperti kita yang akan naik ke Gunung Patuha melalui jalur Cipanganten. Sampai sini clear dulu ya, jalan tersebut ditutup karena itu sudah kebijakan dari perusahaan yang sudah berlaku dari sejak pertama jalan tersebut ada. Yang salah satu alasannya demi keamanan dan keselamatan kita sebagai pengunjung. Lalu sebagai gantinya, sekarang wisatawan yang akan berkunjung ke Cipanganten bisa melalui Jalan Kawah Rengganis, yang sebenarnya jalan ini pun masih milik perusahaan yang sama. Tapi jalan yang ini masuknya klaster B, dalam arti tidak terlalu berbahaya dan mengganggu aktivitas perusahaan, jikapun dilalui oleh wisatawan. Paling tidak seperti itulah penjelasan yang saya dapatkan dari Ketua RW Cipanganten. Kalau ada yang merasa keberatan dengan penjelasan ini, silahkan kalian konfirmasi sendiri ke Pak RW Cipanganten. Karena di sini saya hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi ini teman-teman titik pertemuan antara jalur ini Kawah Rengganis aja bilangnya ya. Kawah Rengganis yang sekarang sama yang sana tuh apa? Sindang Reret. Di sini titik pertemuannya. Kalau ke Cipanganten kesininya sama. Gitu. Ini kan Ampus kalau bisa ngobrol juga ini. Itu rumah Kang Padi ini. Warung. Yang warung depan. Yang warung. Kang Ampus mah yang ini. Pukul 3 sore kita baru sampai Cipanganten, baru sampai BC nih. Tadi kita start dari rumah saya tuh jam 11-an masih ada ya. Karena kita super slow, nyantai banget tadi di Ciwidey Kota, kita istirahat dulu, makan siang dulu. Ya udah, akhirnya jam 3 baru nyampe sini. Kemungkinan kita istirahat dulu di sini, paling nanti kita trekking jam 4-an lah. Ini karena kondisi juga masih hujan. Kayak kemarin kan kita saya ke sana lagi. Iya loh, kita kesana lagi. Buat opening. Kok proper banget kemarin saya nonton isinya. Openingnya proper banget, keren banget. Ternyata itu kedua kalinya. Sana lagi. Nanya aduh. Lupa mah nggak ada info tadi. Ini flysheet ya. Pakai. Itu dia.
Assalamualaikum. Nah sekarang kita transit dulu di rumahnya Pak Dian. Jadi Pak Dian ini base campnya ya. Sekaligus Pak Dian ini adalah penanggung jawabnya dari base camp atau jalur pendakian via Cipanganten ini. Jadi kalau misalkan kalian datang malam-malam baru mau trekking besok pagi, kalian bisa transit dulu, istirahat dulu di sini di rumahnya Pak Dian. Ada warung juga. Nah, yang kedua itu langsung ke parkiran Sunan Ibu. Masuknya iya ke Apache gitu. Kalau yang ke Apache kita ngikutinnya jalan besar aja. Iya. Kalau yang Apache ini. Kalau masuk nanti Bobo Kabin mau ngundang kita mah. Enggak. Enggak, kita rame-rame ini. Biasanya gitu sih. Kita kalau di Bandung, saya juga ada channel namanya di Bandung. Ada temen biasanya villa misalnya nganti free 1 malam, ya udah kita ibaratnya kan mereka ya namanya kalau usaha kan pasti ada marketingnya. Pukul 16.27 kita siap trekking dari base camp. Anggap aja 4:30 sore. Kira-kira estimasi berapa jam ke atas? Ya semoga 45 menit sampai. Ini kita udah pakai setelan lengkap dengan jas hujannya karena ini kondisi masih gerimis. Oke. Dan Aboding. Halo. Beberapa orang yang absen ya kali ini. Iya, Kang Adam belum, besok nyusul rencananya. Ya. Kang Budi nanti agak malaman mungkin. Oke. Uncle Panji belum ada jawaban, gak respon sama sekali. Mungkin dia sibuk, lagi open trip. Papa Ben lagi ada acara mau ke Tasik, mau ziarah, menyambut Ramadan. Satu lagi Nyekar. siapa? Kang Jana gimana? Kang Zana, waduh. Poek. Ya, terbaik aja buat semuanya. Iya betul. Untuk pendakian kali ini kita santai aja ya. Kita nggak yang ngejar target banget karena dari sini ke camp areanya juga paling ya estimasi 45 menit sampai 1 jam mungkin, atau mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Nah di sini kita ketemu gerbang selamat datang di jalur pendakian Gunung Patuha via Cipanganten. Nah kalau misalkan kita ngikutin jalan Makadam kita lewat sini. Kalau untuk trek pendakian kita yang lurus ini nih. Ini dia gerbangnya. Nanti lumayan agak nanjak tuh. Sebenarnya dulu waktu pertama kali saya naik ke sini lewat jalur ini ya treknya memang lewat sini motong langsung, jadi nggak ke sana. Cuman kalau misalkan pengen jalan yang relatif landai ya ke sana jalan Makadam. Kalau sini langsung motong kompas tapi pendek tapi nanjak. Nih ke atas yang ada pohon kayu putih. Ini tuh sebenarnya tuh hujannya tuh nggak yang terlalu deras, serba salah juga kalau misalkan kita nggak pakai jas hujan. Kalau lama-lama takut basah juga, terus dingin juga. Ini ya hitung-hitung sebagai mantel gitu. Tahu sendiri lah suhu Ciwidey dinginnya kayak gimana. Siap-siap nih kita bakal ngelewatin tanjakan, tapi udah dibikin tangga sih, anak-anak tangga gitu. Nah ini dia untuk tangganya seperti ini nih. Lumayan cukup menyiksa dengkul dengan trek yang tangga seperti ini. Tapi kita enjoy kan. Ini saya jarang-jarang bawa tasnya double cabin depan belakang. Ini saya bawa tas 2 kayak gini karena konsep camping kita sekarang ala-ala camping ceria gitu, walaupun kita ada trekkingnya dulu. Ya beda ya kalau misalkan ketika kita
pendakian seperti biasa kita bawa perlengkapan sekompak mungkin. Tapi kalau misalkan kita konsep campingnya pengen camping ceria, ya peralatan kita bawaannya agak riweh lumayan banyak karena pengen lebih komplit gitu. Kita udah ketemu dengan jalan Jalan Makadam nih. Titik pertemunya di sini. Sekarang kita kembali ke Jalan Makadam. Setelan semula. Cuma motong bentar. Lumayan tapi segitu juga. Tapi ini hujannya kayaknya udah mulai reda. Apa kita lepas aja ya si jas hujannya? Biar nggak kagok. Kita coba lepas dulu dah. Udah nggak hujan guys. Kita lepas. Semoga nanti sore cuacanya makin cerah. Biar kita dapat sunset. Kita udah lepas jas hujan. Kita siap lanjut trekking lagi. Ini kita jalannya pencar-mencar, nggak beriringan, bukan berarti kita egois ya. Karena kita tuh masing-masing semuanya ngonten. Jadi kalau misalkan kita jalan barengan, nanti yang ada kita bocor satu sama lain. Ketika si A ngomong, si B ngomong, nanti malah nggak jelas. Makanya daripada kayak gitu, ya udah mendingan kita mencar aja. Sebenarnya kita nggak jauh. Lagi pula kita trekkingnya juga nggak jauh juga, cuma bentaran doang. Ini saya posisi paling depan, kedua Mas Novi, ketiga Mbak Erika sama Ocha, dan sebagai sweeper ada Kang Randy. Oke. Ini Jalan Makadamnya, kondisinya berair karena habis hujan. Tuh, airnya. Trek nggak terlalu nanjak, lumayan. Segini masih aman. Ini sambil kita jalan, sambil cerita-cerita ya. Tadi kan waktu di awal saya sempat bilang kalau jalur pendakian ke Gunung Patuha ini sempat bermasalah gitu. Sebenarnya masalah yang sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi, cuman kita sebagai orang luar pada saat itu yang kita tahu, terutama yang saya tahu, jadi kalau pendakian ke Gunung Patuha itu kita tuh ditarik retribusi beberapa kali. Tadi kan saya sempat istirahat di Sindang Reret. Jadi pada saat itu setiap pendaki yang akan naik ke Gunung Patuha lewat Cipanganten otomatis akan diberhentiin di Sindang Reret tadi yang sempat saya tunjukin. Jadi semuanya harus parkir di sana. Dari sana ke Kampung Cipanganten harus ngojek. Terus di Cipanganten sini ya kita harus bayar retribusi lagi. Karena si Basecamp Cipanganten ini sudah bekerja sama dengan Kawah Putih. Yang mana kan si puncak Gunung Patuha, Sunan Ibu, Sunan Rama itu mungkin masuknya di pengelolaan wisata Kawah Putih. Jadi si Basecamp Cipanganten ini sebenarnya sudah resmi, sudah bekerja sama. Jadi pada saat itu kalau nggak salah retribusi yang harus dibayar di sini tuh di Cipanganten itu sekitar 30 ribuan. Itu yang pertama. Jadi berarti kita harus bayar parkir, kedua harus ngojek, terus ketiga di sini harus bayar retribusi. Itu awalnya seperti itu. Tidak lama kemudian si Sindang Reret itu di sana tuh di bawah mereka bikin jalur katanya ya, bikin jalur sendiri. Jadi semua pendaki yang mau naik ke Gunung Patuha, yang awalnya mungkin yang tidak tahu mau lewat Cipanganten, otomatis di-cut harus lewat Sindang Reret karena akses dari Sindang Reret ke Cipanganten itu ditutup untuk wisatawan.
Maksudnya kayak pendatang seperti kita yang mau mendaki kan termasuknya wisatawan, itu ditutup katanya. Jadi yang boleh lewat itu mungkin kalau warga Cipanganten, warga asli ya mungkin boleh. Sementara wisatawan nggak boleh. Semua pendaki yang naik ke Gunung Patwa harus lewat Sindang Reret. Nah katanya seperti itu. Lalu si Sindang Reret itu bikin jalur baru, tapi nanti keluarnya di sini nih. Jadi ke atasnya nanti masih sama dengan jalur Patuha via Cipanganten. Nah jadi kemarin itu entah gimana ceritanya, Mas Novi kontak-kontakanlah sama Pak Dian sebagai penanggung jawab base camp jalur pendakian via Cipanganten ini. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Novi, ya udahlah kita silaturahmi ke sini. Itu penjelasan versi saya yang saya ketahui. Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Makanya nanti malam Pak Dian mau kita undang, mau kita suruh nanti ke camp buat kita ngobrol-ngobrol, ngejelasin duduk perkara apa sih yang sebenarnya terjadi. Seperti itu teman Bi. Wah, ngap guys. Sambil jalan sambil cerita. Ini sepertinya si rumputnya baru dibabat, baru diberesin. Apa sengaja? Karena tahu kita mau datang ke sini. Belibet guys ngomongnya juga. Ngap soalnya ini ngos-ngosan. Ini ada tulisan jalur trekking Sunan Ibu ke sini. Kayaknya ini ke camp area. Bukan sih? Iyalah, mungkin. Kayaknya ini ke Gardu Pandang. Jadi saya lewat sini aja. Ini sebenarnya saya ngide, nggak tahu lewat sini atau lewat sana. Cuma secara logika, karena barusan sempat kelihatan si Gardu Pandang di arah sini, mungkin ini yang ke arah camp area atau Gardu Pandang. Oke, tangga lagi guys, ngos-ngosan. Oke teman Bi, akhirnya kita sampai di camp area. Berarti barusan 42 menit dengan jarak 1,27 km total perjalanan dari base camp ke sini. Ini udah disiapin sama si Pak Dian. Ini untuk spot camp. Masih baru banget. Kayaknya baru hari ini tuh dibikin lapang kayak gitu. Ini muat 2 tenda kecil lah, kapasitas 3-4 orang, muat 2 tenda. Sana ada Gardu Pandang, di sini ada bekas warung yang sudah tidak jualan lagi. Dulu sempat jualan di waktu lagi rame-ramenya pendakian, sekarang udah nggak jualan. Tadi saya sempat janjian, sempat ditawarkan sama si Pak Dian, kalau misalkan di sini nggak muat buat tenda, jadi 1 tenda bisa dipasang di sini di Gardu Pandang. Dan tadi saya mengajukan diri, tenda saya aja yang di Gardu Pandang. Jadi ini saya masang tenda di sini, jangan kalian bully ya, karena ini privilege. Lagi pula hari ini dipastikan tidak ada pendaki yang akan naik ke sini. Tapi kalian jangan ngikutin seperti saya kayak gini. Kalau tidak ada izin, karena fasilitas Gardu Pandang ini tuh untuk umum, untuk spot foto-foto. Jadi jangan sampai kalian pasang tenda di tempat ya Gardu Pandang kayak gini atau di shelter, itu tidak boleh. Ini saya mau pasang di sini karena sekali lagi saya dapat privilege, sudah dapat izin, sudah disuruh sama yang pengelola tempat ini. Saya pasang tenda duluan aja kali ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Mumpung cuaca lagi bagus. Lihat baru ngeh. Kebun teh. Juara nggak sih? Semoga nanti malam dapat cuaca cerah. Bismillah ya Allah. Oke, saya mau pasang tenda dulu ya.
Ini sebenarnya kita masih set up tenda, belum selesai, cuman karena ngelihat sunset yang wow dahsyat banget, jadi kita gak mau kehilangan momen untuk sekedar mengabadikan. Ini kondisi gerimis, tapi masya Allah di sana kuning. Ini di kamera nggak sekuning dilihat mata telanjang. Oke, selamat malam teman-teman. Kita baru selesai setup tenda nih, omong-omong. Sekarang udah jam 7 lebih ya Kak ya? Iya. Tadi kita trekking berapa jam dari bawah sampai ke sini? Beda-beda, kalau Kak Boning kan lebih cepet. Kurang lebih 40 menitan. Ya, 40 menitan lah. Tadi Kak Ocha berapa menit? Mungkin 2 jam ada kayaknya. Enggak selama itu juga kali. Enggak ya, Iya, paling satu jam lebih 10 menit kayaknya. mungkin. Iya, tadi kita pas trekking lumayan gerimis ya. Iya, benar. Di awal-awal gerimis, tapi pas mau nyampe sini gerimisnya udah mulai hilang, dan begitu kita setup tenda Hujan lagi. dapat sunset. Oh, tapi ada hujan lagi. Iya, sempat hujan tapi dapat sunset, alhamdulillah. Nah, daripada ngomong basa-basi terlalu panjang, ini di samping kita sudah ada 2 bapak-bapak yang bisa dibilang mereka ini adalah orang yang bertanggung jawab di jalur pendakian Gunung Patuha via Cipanganten. Ada Pak Eman sama Pak Dian. Nah, jadi kita sebenarnya ya sekalian kita juga pengen silaturahmi juga, karena selama ini kita dapat kabar kalau jalur pendakian Gunung Cikuray via Cipanganten ini tutup total katanya Pak, begitu di info di luaran sana tuh yang info yang kita dapat. Nah, jadi kita tuh pengen apa ya? Pengen cari tahu kebenarannya itu seperti apa sih? Apakah benar tutup atau buka gitu Pak? Mungkin sementara itu dulu boleh dijawab dari siapa dulu? Saya dulu. Boleh, monggo. Ya. Boleh Kak. Jadi gini Kak, untuk jalur pendakian Gunung Patuha via Cipanganten, sebetulnya mah dari pas pertama awal ada kabar-kabar ditutup, sebetulnya masih ada juga yang naik sih. Iya. Waktu itu. Cuman di waktu itu masih keadaan proses, dikarenakan bukan tutup di pendakiannya, tutupnya di jalur utama yang masuk ke via Cipangantennya. Kalau untuk trek masih aman-aman waktu itu. Kalau dari base camp ke atas itu aman, Nah, tidak itu ada masalah. Nggak ada masalah waktu itu. Oke teman-teman, obrolan kita ini sebenarnya lumayan panjang ya, hampir 30 menitan. Cuma karena kita bukan acara podcast, kalau saya tampilkan full juga saya yakin bakal kalian skip. Makanya sekarang akan saya coba rangkum biar kalian lebih mudah mencernanya. Jadi menurut penjelasan dari Pak Eman dan Pak Dian, kronologinya seperti ini. Dulu di saat basecamp Cipanganten lagi rame-ramenya pendaki, mungkin pihak basecamp dapat teguran dari KKT, yaitu perusahaan yang membangun jalan, seperti kronologi yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Sampai akhirnya jalan yang dari Sindang Reret menuju Cipanganten ditutup untuk wisatawan. Makanya dulu pada saat masa transisi, sempat ada ojekan yang dari Sindang Reret ke Cipanganten. Nah, melihat antusiasme pendaki yang cukup banyak dan itu bisa dibilang potensi juga, akhirnya Sindang Reret inisiatiflah membuka jalur seperti yang ada sekarang. Meskipun kalau secara jarak, jalur yang Sindang Reret itu jauh lebih panjang, dan pada akhirnya ketemu juga dengan jalur yang dari Cipanganten. Cuma yang jadi soal, sekarang Cipanganten jadi sepi pengunjung. Padahal seperti yang sudah tadi saya jelaskan, untuk akses menuju ke Cipanganten, sekarang kan sudah ada jalan alternatif atau dipindah melalui jalan Kawah Rengganis. Jadi sekarang pihak Cipanganten sedang berusaha untuk memperjuangkan agar pendakian Cipanganten bisa hidup kembali. Karena dengan adanya aktivitas pendakian ini, secara tidak langsung menghidupkan perekonomian masyarakat. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu ya, kalau saya tuh ngobrolin masalah ini bukan cuma sama Pak Eman dan Pak Dian aja,
Kemarin saya sempat ketemu langsung dengan Pak RW Cipanganten. Beliau bercerita, dulu di saat pendakian lagi rame, bahkan ada beberapa warganya yang sempat meminjam uang ke bank demi untuk modal jualan. Nah, dengan kondisi sekarang pendakian Cipanganten yang hampir mati, otomatis usaha si warga tersebut tidak jalan. Sementara beban cicilan ke bank harus tetap dibayarkan. Dan bukan cuma itu, Pak RW juga bercerita ke saya, kalau beberapa hari lalu sebelum kita syuting ini, sempat ada rombongan pendaki cukup banyak yang naik melalui Cipanganten. Tapi Pak RW langsung didatangi oleh orang-orang basecamp Sindang Reret. Katanya Cipanganten gak boleh nerima pendaki banyak-banyak. Padahal dari awal sudah sepakat kalau pendakian Cipanganten tetap jalan, yang terpenting masuknya dari jalan yang Kawah Rengganis. Di sini saya tidak bermaksud memojokkan basecamp Sindang Reret ya. Kalau ada yang kurang tepat, silahkan klarifikasi dengan santun. Bahkan kalau mau ngundang kita pun dengan senang hati, biar kita tidak menyampaikan informasi hanya dari satu pihak aja. Kita berusaha fair ke semuanya kok. Dan sebagai informasi tambahan aja, saat ini pendaki yang masuk dari Sindang Reret di tiket sebesar 52.000, sementara yang dari Cipanganten 32.000. Jadi buat pendaki, silahkan kalian bebas pilih mau lewat jalur mana. Karena tentunya setiap jalur memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Saya juga sangat berharap ada solusi yang baik untuk semua pihak, agar jalur pendakian bisa tetap jalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selamat pagi teman Bi. Ini pukul 5:25. Kita lagi prepare mau summit. Ini sebenarnya kita tuh udah yang males, rasanya pengen santai-santai di tenda, tapi karena saya cukup penasaran dengan sunrise-nya Puncak Sunan Ibu, karena salah satu daya tarik dari Puncak Patuha itu ya sunrise-nya itu, ya semoga aja pagi ini kita bisa dapat. Kemarin kita udah dapat sunset. Semoga lah. Estimasi dari sini mungkin 40 menitan, tapi nggak tahu kalau yang jalannya Kang Budi mah 15 menit juga sampai kayaknya. Gimana, Uncle Randy sudah siap? Ready? Ayo kita gaskeun. Oke, gas. Menyendiri aja ini tendanya. Ayo Mas, duluan ya. Siap. Oke. Ketemu di Sunan Ibu aja. Siap. Mari kita gaskeun. Aduh, nggak digo. Hilang. Biasa ini terakhir mah. Tenaga sisa. Lumayan ngap guys. Ini ngelihat langitnya juga agak-agak ada sedikit lentikularnya ini makanya. Jadi kemungkinan besar kita nggak akan dapat sunrise di Sunan Ibu. Ya, gagal deh. Walaupun ini baru nyoba untuk pertama kali mau sunrisean di sini, tapi nggak apa-apa lah. Allahu Akbar. Sandung. Jadi semalam tuh tidurnya nyenyak banget karena habis capek kali ya. Habis capek makan. Malam tuh mulai tidur tuh jam 12. Kayaknya selama tidur nggak ada kebangun sama sekali. Bangun-bangun tuh pas alarm jam 4:30. Jalur yang sekarang ternyata udah beda sama yang terakhir saya kesini. Kalau dulu kan begitu masuk kebun teh kita muter sini ke bawah nih, baru ke sana. Kalau sekarang dari bawah sana tuh langsung dibikin lurus ke sini. Jadi relatif lebih pendek, tapi ya lebih nanjak. Ini kita bentar lagi mau sampai ke apa sih namanya,
Kalau dulu tuh yang camp areanya yang di pinggir-pinggir hutan gitu. Sebenarnya bukan camp area juga, karena nggak dibolehin. Ya kita pendaki ngide aja, bikin spot sendiri. Awal-awal belum ada yang larang tuh, makin kesini nggak boleh sama nggak tahu perhutani, nggak tahu kawah putih. Makanya dibuatin lah camp area sendiri. Oke. Ini pos apa, Kang? Katanya mah penukaran tiket di sini nih. Oh, yang dari Sindang Reret. Yang dari Sindang Reret. Oh, yang tiket yang kemarin sama si Kang Dian dibilang yang 30.000 itu di sini berarti. Oke, berarti entah itu yang dari Sindang Reret ataupun dari Cipanganten tetap bayar di sini. Mungkin atau kalau misalkan kalau di bawah udah dapat tiket tinggal nukerin di sini gitu ya. Ini jalur lama tuh ke sini muter. Pas dari kebun teh bawah muter ke sini. Relatif landai sih, tapi jauh. Nah, keluarnya di sini. Kalau kita sekarang barusan motong kompas. Lumayan tuh ada merah-merahnya, guys. Teman-teman, barusan waktu di bawah saya sempat pesimis karena ngelihat kabutnya juga kayak sedikit lentikularnya gitu. Tapi begitu nyampe sini, lihat nih, udah mulai muncul merah. Ya, semoga aja kita kesampaian dapat sunrise di Puncak Sunan Ibu. Merah asli, merah banget. Magically. Aduh, kita agak telat ya. Coba tadi start dari bawah jam 5. Mungkin sekarang kita udah sampai puncak, udah bisa nikmatin itu tuh. Nggak bakal banyak rekod. Nanti kita ketemu di puncak aja. Detik-detik guys. Sebentar lagi kita akan sampai Puncak Sunan Ibu dengan segala view-nya. Wow. Finally guys, nyampe juga. Sunrise muncul, cakep parah. Ya, belum muncul sempurna. Oh, ternyata ini toh sunrise Puncak Sunan Ibu tuh. Kita orang jauh ya, jadi baru pertama kali. Iya. Ada. Wah, se-excited itu kita. Mantap, ternyata rame di sini. Udah banyak pengunjung. Oke. Kita lihat dulu ya. Switch ke depan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video munggahan kita, sekaligus silaturahmi ke Basecamp Cipanganten. Intinya sampai saat ini Basecamp Cipanganten tetap buka. Jadi buat kalian para pendaki yang ingin naik ke Gunung Patuha, silahkan pilih jalur yang sesuai dengan preferensi kalian. Mau lewat Sindang Reret boleh, mau lewat Cipanganten juga bisa. Di sini saya hanya ingin membantu menginformasikan dan sedikit meluruskan kabar yang beredar mengenai penutupan Basecamp Cipanganten. Faktanya Basecamp ini masih aktif dan selalu siap menunggu kedatangan kalian. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dimanapun kalian berada. Semoga ibadah puasa kita selalu diberkahi, diberikan kelancaran, dan tentunya semakin mendekatkan kita kepada kebaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Saya Boding Supredi pamit. Sampai jumpa lagi di perjalanan kita berikutnya. See you teman B. Munggahan di Sunan Ibu. Marhaban ya Rabbi.